Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesempatan dan waktu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama dalam kajian Majelis Ta'lim Al-Mulk Perbankan Daerah Maluku. Kita dalam materi kajian keluarga yang sudah berjalan hingga saat ini insyaallah 8 bulan dengan kajian yang sama. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat selalu untuk Pak Gilang dan teman-teman di BRI yang sudah meluangkan waktu dan tempat untuk kita di hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dan yang pasti menjadi hamba-hamba pilihan dari Rasulullah, karena kita masih sering meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Sebelum kita memulai kajian kita dengan materi hak suami atas istri dan hak istri atas suami, sebelumnya kami mohon izin yang punya rumah untuk berkenalan dengan kita sebentar Pak Gilang, karena tak kenal maka tak sayang, ya kan Pak? Ayo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan Pak Latif selaku Ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Ketua BMPD, Ketua Majelis Taklim BMPD MT Al-Mulk siap Pak Ustadz, serta hadirin muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan hari ini. Sudah dibuka banyak tadi sama Pak Ketua Majelis ya, saya pertama mohon maaf karena baru sempat hadir karena waktu pas acara yang BRI tuan rumah kebetulan masih di Tanah Suci. Nah, alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir. Izin memperkenalkan diri, saya Gilang Surya Pratama, sebagai pemimpin cabang BRI kantor cabang Ambon, aktif sebetulnya per tanggal 17 Maret 2025, tetapi baru aktif sebetulnya per 22 April setelah pulang umroh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan BRI sudah menjadi tuan rumah hari ini. Selamat datang di BRI, semoga memberikan kesan yang baik dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin demikian dari saya. Oh sorry, perkenalan ya. Saya asli Bogor. Jadi orang Sunda Empire. Tapi ketua Sunda Empire sudah meninggal. Kalau penempatan saya sebelum di Ambon ini, saya di Sulawesi Selatan di Bantaeng. Kalau aslinya Bogor ya, kalau menjelajah pekerjaan sudah masuk di Sulawesi Barat, sudah masuk di Jawa, Jakarta, ya, sekarang mendarat di Maluku. Jadi trennya kalau saya semakin lama semakin ke timur, padahal home base saya di Bogor ya. Mudah-mudahan, nggak tahu nih, mudah-mudahan setelah dari Ambon nggak sampai ke timur lagi Pak Latif, mudah-mudahan bisa ikut Pak Latif nanti ke Solo ya Pak. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas materi kita di hari ini bersama dengan Ustadz Zulkifli Farozai, SPD MPDI. Kita akan bahas tentang hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam mengenai hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Pak Fadli, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk kepada satu materi yang saya rasa perlu kita konsentrasi padanya, karena kita adalah suami atau akan menjadi suami, karena kita adalah istri dan insya Allah menjadi istri, begitu. Oleh karenanya kita perlu konsentrasi, dan saya memang sengaja bawa kitab yang paling besar yang saya punya biar terlihat serius hari ini. Jadi hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya. Pak Fadli, kalau kita merujuk betapa banyaknya persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi,
ujung mayoritas dari persoalan itu biasanya muncul karena keluarga itu sendiri. Dan keluarga itu adalah bangunan dari orang per orang yang ada dalam sebuah susunan rumah tangga. Jika ini sebenarnya bisa kita urai, insya Allah kita juga memberikan sumbangsi pada peradaban dunia yang lebih baik. Jadi kalau dia baik, insya Allah baik seluruh yang kita miliki, baik juga ini umat. Maka oleh karenanya masalah yang banyak itu Pak Fadli, terkadang kita tidak dimulai daripada kita tidak mengerti atau belum menyadari hak-hak yang kita punya atau kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Ini karena biasanya bangunan kita berkeluarga itu awalnya adalah perasaan, cinta kasih gitu kan, dan pada akhirnya cinta kasih itu memudar. Kenapa bisa memudar? Mungkin karena waktu atau karena kurangnya pengetahuan kita untuk memupuk rasa itu. Nah, hari ini mari kita mulai sedikit lebih serius ke arah-arah hak. Karena kalau bicara hak berarti di sana ada kewajibannya. Kalau kita bicara kewajiban berarti ada hak. Artinya hak suami atas istrinya adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Begitu juga sebaliknya, hak istri atas suaminya adalah kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Nah, kita mulai dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Mari kita memulai dari memberikan kabar gembira pada wanita. Itu istausu bin nisa'i khairan. Jadi kalau ada gium ataupun pandangan ladies first, itu sebenarnya bermakna dari itu istausu bin nisa'i khairan. Mari kita mulai dari memberikan kabar gembira. Apa sih sebenarnya hak-hak istri? Jadi ini untuk para suami, karena suami mayoritas nih, maka kita mulai dari hak-hak istrinya. Artinya itu berarti kewajiban suami untuk memenuhinya. Pak Fadli, istri punya hak atau hak istri itu paling tidak dikategorisasi menjadi dua yang paling besar. Ya. Ada hak finance, hak finansialnya, berarti itu berkaitan nanti dengan nafkahnya, maharnya, dan seterusnya. Ada yang berupa non finansial, begitu. Jadi ada hal lain yang selain itu. Tapi para ulama ketika membahas tentang hak istri atas suami itu panjang sekali. Dan ada beberapa poin yang perlu kita urai lebih awal. Pertama, ternyata hak paling mendasar dan poin paling pertama yang menjadi hak istri atas suaminya itu adalah al-ishru husnul ushrah. Memperlakukan dirinya dengan baik. Istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari segala macam aspek, apakah itu aspek perkataan atau aspek perbuatan daripada suaminya. Pak Fadli, ya, jamaah sekalian, apa gunanya kita punya harta? Apa gunanya kita punya pesona? Apakah itu popularitas, apakah itu jabatan dan seterusnya, jika ternyata hubungan kita memperlakukan istri kita itu tidak baik, maka orang yang akan paling mendatangkan kemudaratan, doa-doa yang tidak benar, dan kemudian mungkin syafaat menjauh sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, itu mulai dari istri kita. Makanya hak paling mendasar, ya, yang harus kita berikan kepada istri kita itu adalah ishruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, membuat mereka atau memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Dan itu perintah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kalau bahasa anak muda sekarang itu soft spoken. Meskipun kotong orang Ambon ini agak jauh dari soft spoken, itu istilah itu ya. Tapi paling kita paham itu, apa itu berkata dengan benar, berkata dengan baik, berlemah lembut itu kita paham. Meskipun derajat kita berkata-kata yang baik itu, kelembutan kita itu tentu berbeda dengan kelembutan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Solo misalnya, atau yang ada di Sunda misalnya, berbeda. Tapi kita paham betul apa itu berbuat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah jamaah, Nabi ini kalau dalam parentingnya kita punya buku namanya Al-Yaumun Nabawi. Beliau punya setiap waktu untuk soft spoken itu, ya, berkata yang baik dengan istrinya itu ketika kapan? Ketika beliau selesai sholat malam dan menjelang
mau sholat subuh, di peristiwa membangunkan istrinya itulah Nabi akan bercerita tentang yang baik-baik, atau berkata yang baik, atau menasihati istrinya, atau memperlakukan istrinya dengan baik. Maka Nabi jamaah memanggil Aisyah itu bagaimana? Ya Aish, atau ya Humairah. Ya Aish apa artinya ya Aish? Wahai hidupku. Jadi saya membayangkan kalau pasangan memanggil istrinya wahai hidupku, duhai kekasihku, pujaan hatiku, wahai ruhku. Kemudian ibu sana, ini ada apa? Ada hal apa yang terjadi? Apa salah makan? Jadi tolong kerjasamanya Bapak Ibu ya, karena suami itu sedang berupaya untuk membuat perlakuan yang baik, dan Nabi itu jadwal beliau deep talk dengan istrinya itu pada saat mau menjelang sholat subuh. Beliau kan ya Aish, ya Humairah, dia kemudian berbicara tentang apa yang engkau lakukan pada hari ini, bagaimana perasaan ini, apakah cintamu sudah bertumbuh atau sedang surut-surutnya, apa yang saya lakukan salah. Itu terjadi deep talk itu sebelum sholat subuh kalau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya rahasia kita ingin romantisme dengan pasangan kita. Dan itu dimulai dari apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang itu merupakan hak dari istri kita. Nah, sayang sekali dan betapa sangat kejinya kita ketika kita di luar dengan orang lain betul-betul menggunakan perkataan yang teramat indah, sedangkan sampai di rumah kita sumpah serapah pada pasangan kita. Begitu. Dan kita tidak melakukan mereka dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Begitu. Di kantor mungkin kita sangat kemudian intimate perkataannya dengan teman-teman, tapi ketika dengan istri, dengan pasangan kita mulai sangat tidak ada sopan santunnya Bapak. Kadang kita panggil istri kita karena dia besar sedikit, karena sudah sangat subur, ya kan? Dia sejahtera, mungkin makannya tidak teratur lagi, ya kan? Berbeda dengan pesona yang sebelumnya. Panggil apa? Kerbo. Oh kerbo, kasih bangunnya kerbo, ya kan? Masya Allah, ya kan? Ini tidak boleh kita lakukan, karena hak istri itu adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Ini yang paling mendasar. Maka kata Rasulullah SAW, khiyarukum, ya, inna akramakum, ya, yang paling pertama, yang utama di antara kalian itu yang paling mulia, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli, dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita laki-laki nih adalah laki-laki yang paling baik ke keluarga kita. Itu standar baiknya kita laki-laki tuh. Nabi bilang dari awal tadi apa? Ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya. Dan mau jadi laki-laki yang istimewa, dia harus menunaikan hak istrinya, yaitu apa? Dia berbuat baik kepada keluarganya. Jadi jangan sampai kita mempesona di luar rumah kita, tapi di dalam rumah kita istri kita memar-memar. Tiba-tiba ada bekas rim, ya? Bekas rim di dia punya perut, bekas rim di dia punya betis, ya kan? Ada yang begitu di sini. Ya. Allahu Akbar, ya. Tolong ibu-ibu kerjasamanya ya. Kalau bapak mulai melemah, mulai ashiruhunna bil ma'ruf, tolong kerjasamanya. Jangan juga ketika ibu-ibu bapak mulai menggoda, wahai merah jambuku, karena istrinya suka warna merah jambu. Atau kehitam-hitaman sedikit, wahai kehitam-hitamanku misalnya. Lalu istri bilang, ada salah makan ulat bulu ke apa? Ya kan? Begitu. Jangan begitu. Coba kerjasamanya gitu ya, mama-mama, ibu-ibu ya, bunda-bunda sekalian. Maka jamaah, khiyarukum, sebaik-baik kita itu adalah sebaik-baik lelaki, standar laki-laki baik itu adalah yang paling baik pada keluarganya. Jadi omong kosong sebenarnya, sedikit kita mulai kasar di situ Pak Fadil. Sebenarnya agak sedikit omong kosong, ya. Semua pencapaian kita yang ada di luar sana, tetapi ketika kita masuk di rumah kita tidak menjadi apa-apa. Begitu.
kita tidak mendatangkan kebaikan atau tidak berlaku baik pada keluarga kita. Jadi begitu. Jadi yang pertama, hak yang paling mendasar bagi seorang istri atau kewajiban pertama bagi seorang suami atas istrinya, kepada istrinya, itu adalah memperlakukan mereka dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan kata-kata yang baik. Al kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Jadi jangan khawatir panggil dia dengan yang manis-manis. Ketika dia kasih teh, ya, itu semua wanita, ya, semua wanita, berapapun usianya, berapapun lama kita, dia sedang menanti-nanti untuk dibilang terima kasih sayang. Ada tambahan sayang tadi. Itu sudah sangat mendesak kata-kata itu. Makasih sayang, ya kan? Dimaniskan. Ketika dia beli baju baru dan diperlihatkan pada diri kita, mama cantik sekali, meskipun memang tidak cantik lagi, hasil sama-sama kan? Meskipun ada hal lain gitu. Ketika beli jilbab baru, itu pasti menanti itu. Dan kalau misalnya balasannya juga kurang baik, karena memang kita perlakuannya selama ini tidak terlalu baik, kita niatkan aja al kalimatun thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik tadi, puja-puji kita kepada istri tadi itu adalah sedekah. Dia masak nasi goreng pagi hari, Masya Allah. Atau dia panaskan air mandi untuk kita, Masya Allah. Atau ketika dia ambilkan sorban kita untuk sholat. Atau masakan untuk anak-anak kita, pelihara anak-anak kita di rumah. Maka itu sudah sepantasnya kita kasih apa? Kalimatun thayyibah. Terima kasih untuk hari ini telah menjaga anak-anak kita. Masya Allah, Umi hebat sekali, Bunda hebat sekali. Tentu semuanya akan ada pahalanya di sisi Allah. Terlihat klise sekali atau terlihat formalitas sekali, tapi masalah dunia ini, masalah umat ini berawal dari sana. Karena kita terlalu gengsi untuk bilang terima kasih itu. Kita lebih senang kalau bilang terima kasih itu sama waiters yang bawa makanan, padahal kita bayar nanti untuk makan itu. Kalau datang waiters bawa makanan, kita makasih, ya, makasih Mbak, makasih Kak, begitu. Tapi ketika kita hari-hariannya membawa makanan untuk kita, masak masakan yang begitu sangat spesial untuk kita, mengucapkan terima kasih pun kita sungkan, Pak Fadli, jamaah sekalian. Maka hak mereka atas kita, jamaah, harus dicatat baik-baik. Kalimatun thayyibah, ashiruhunna bil ma'ruf, kata-kata yang baik, perlakukan mereka dengan baik. Kalaupun kita marah, kalaupun nanti suatu saat kita marah karena mungkin mereka lalai terhadap urusan-urusannya, maka di dalam agama kita ada tata caranya. Yang paling buruk di sana atau yang paling keras di sana disebutkan wahjuruhunna fil madaji'. Jangan tinggalkan mereka pisah kamar, bukan pisah kamar, pisah ranjang. Ranjangnya masih tetap sama, tapi kamarnya beda, ranjangnya sama, ya. Tapi kita tidak pegang dia, tidak lakukan hal lain. Begitu. Itu cara-cara agama kita. Yang pertama, ibu-ibu, hak ibu-ibu adalah ashiruhunna bil ma'ruf, dapat perlakuan yang baik. Oleh karenanya itu biasanya kalau yang belum nikah nih, biasanya untuk melihat itu semua, lihat pada orang tuanya. Kalau kita mau lihat istri yang itu dia soft, atau suami yang soft spoken atau tidak, lihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu soft spoken, kadang turunannya juga itu seperti itu. Dia punya kalimat thayyibah yang baik, kalimatnya baik-baik. Makanya kita disuruh pilih itu, lihat juga dari nasabnya, Kalau anaknya diperlihatkan berbuat baik ayahnya pada istrinya, maka nanti anaknya akan memperlakukan ibunya dengan baik dan akan memperlakukan istrinya sebagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Itu kan peradaban dan regenerasi yang turun. Kalau anak ayahnya marah-marah sama istrinya, sama ibunya, lalu dia bentak-bentak ibunya, lalu dia kata-kata kasar, waliyadzubillah, dia pukul istrinya, maka nanti anaknya yang dipertontonkan itu juga akan melihat, oh bapak saya dulu pukul mama saya, oh bapak saya dulu bilang ibu saya ini yang tidak benar-benar, waliyadzubillah, dan akhirnya dia dipertontonkan dan akhirnya melakukan hal yang sama. Itu yang kita takutkan. Dan semua masalah itu ternyata Pak Fadli diurai dari sini. Ketika bangun subuh, kita sempatkan untuk membangunkan istri kita, dan betapa romantisnya itu. Lalu kemudian kita deep talk lah, mulailah deep talk.
Mulailah memuji ketika mereka memberikan sesuatu untuk kita. Mulailah memuji dandanan mereka meskipun sudah keriput wajahnya, putih rambutnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jamaah yang kedua. Ini Masya Allah panjang. Ini laki-laki punya hak tidak ada lagi terbahas. Yang penting istri dulu. Ya. Hak istri yang kedua adalah nafkah. Tadi kita sudah bilang asyirun bil ma'ruf, yang nomor 2 nafkah. Dan nafkah itu ulama bilang dan sepakat bila hudud, tidak ada batasannya. Nafkah yang kita kasih ke istri itu tidak ada batasannya seperti kita keluarkan zakat 2,5%, atau keluarkan infak, atau keluarkan apa hal yang wajib untuk kita. Tidak ada dia punya aturan had, ukuran, takaran. Jadi nafkah untuk istri itu bagaimana di dalam Al-Quran? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kalau kita kelapangan harta, kasih dia sesuai dengan kelapangan kita. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kalau kita dalam keadaan yang terdesak, maka infakkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak ada batasan. Oh, 500 juta. Oh, 100 juta. Oh, 30 juta. Ibu Saman ada 100 juta? Kayaknya hari ini Pak Saman jadi sasaran tembak. Menyesal Pak Saman datang. Mohon maaf Pak Saman ya. Jadi tidak ada hadnya. Dan jangan dibilang kalau sudah kasih makanan, kasih minuman, kasih perhiasan dan seterusnya itu adalah semuanya dihitung nafkah. Dan itu memang nafkah begitu. Dia punya jajannya, dia punya uang di rumahnya, atau dia punya makannya, dia punya pakaiannya, dan semua itu adalah nafkah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan di sini bahasan yang perlu kita tekankan adalah keadilan. Adil. Jadi adil untuk istri kita kalau dia lebih dari yang ada satu, ya. Kalau lebih dari adil itu bukan berarti dia sama, tapi sesuai dengan porsinya. Gitu. Jadi ini kita tidak perpanjang. Saya tahu ini agak masalah. Yang penting itu ditahu dulu, ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Tidak ada hadnya, tidak ada takarannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan an-nafaqah mahma kana yu'tabar shadaqah. Nafkah yang kita berikan kepada istri kita, keluarga kita, meskipun itu dia wajib Pak Fadli, tapi dia dihitung sedekah lagi. Jadi kita kalau mau bersedekah itu ya dihitung sedekah ketika kita beli sesuatu untuk istri kita beli sesuatu untuk anak kita, ketika beli sesuatu untuk keluarga kita, itu dihitung sebagai as-shadaqah, meskipun itu dia wajib. Jadi dapat pahala. Maka oleh karenanya jamaah, kalau kita berlebih maka lebihkan. Jika seandainya kita dalam keadaan terdesak, maka bicarakannya. Dan istri tentu juga memahami itu. Harus memahami itu. Oh, suami saya mampunya adalah sekian, dan didiskusikan, dan harus kemudian diterjemahkan dalam bahasan perlakuan. Oh, ternyata yang bisa ditunaikan oleh suami saya seluruh gajinya. Oh, itu berbahaya juga ya. Bahaya juga itu, bukan lagi nafkah itu. Saking seluruhnya suaminya pergi cuma 10.000. Hanya dapat uang 10.000. Itu uang ojek ya kan? Uang tambal ban. Ya. Bensin isi full, makanan bawa dari rumah, ya pegang 10.000 ke kantor ya. Ini curhat lagi ya. Pokoknya ibu-ibu dengar ya, nafkah ya, benar adanya nafkah untuk diberikan secara wajib kepada istri. Nafkah itu adalah satu hak. Nah, dimulai nanti dari maharnya, itu haknya istri ya, atau calon istri ya. Dimulai biaya dia, kalau biaya dia menyusui, ada biaya menyusui Pak. Karena zaman dulu ketika dia menyusui anak orang, dia dikasih uang. Nah sekarang ketika dia menyusui anak kita, dapat apa? Gitu. Ingat-ingat harga susu belum dibayar. Ingat pulang nanti ibu,
tagih. Dulu waktu kita anak kita itu Ustaz belum kasih ceramah ini. Ustaz belum bilang ini, dan saya mau harga susu itu. Harga asinya itu. Ini bahaya Ustaz. Nanti menyusui 2 bulan, dia bilang 2 tahun saya menyusui anak. Karena ketika kita beli susu formula misalnya, atau susu apapun, susu tambahan, susu pendamping, kita beli. Nah sekarang bagaimana dengan susunya? Bukankah itu harus juga dapat bayaran? Karena di dalam Quran juga disebutkan untuk membayar itu. Jamaah, Ini yang baru punya anak nih, dia sudah hitung sudah nih sebentar nih pulang nih, apalagi kalau satu kantor dengan suami dia sudah hitung sudah. Wah siapa nih kita hitung nih. haknya adalah mendapat nafkah, dan bagian dari nafkah itu adalah maharnya, sandang pangannya, itu kan biasa, atau uang jajannya, dan yang belum pernah kita sebutkan adalah uang susunya. Adalah uang susunya. Begitu. Itu jemaah yang harus kita penuhi hak istri. Saya ingin berlama-lama di nafkah. Ini kayaknya kita akan terdesak lagi-lagi. Jadi kita beranjak kepada berikutnya. Untuk menambah tadi ya, dinar. Ini sebelum kita beranjak, dinar anfaqtahu fi sabilillah. Ini untuk membuat tasnam ya, laki-laki untuk mengejar ibadah ini. Dinar anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang kita infakkan di jalan Allah, perang, kita kasih untuk perang. Gaza misalnya kita kasih untuk, tentu itu fadilah ada. Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. Dinar yang kita gunakan untuk memerdekakan budak. Dinarun anfaqtahu ala miskin. Dinar yang kita keluarkan untuk orang miskin. Ya. Bagaimana semua dinar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? A'dhamu 'indallahi, lebih utama di sisi Allah dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu. Jadi nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga itu lebih utama, lebih agung, lebih mulia daripada dinar yang kita keluarkan untuk fisabilillah, jihad, perang, untuk kemudian kita keluarkan untuk orang miskin ataupun bahkan memerdekakan budak. Meskipun kita tahu semua itu adalah fadilahnya, tapi ini untuk memotivasi kita para suami, rajin-rajin kasih uang jajan pada istrinya atau rajin kasih nafkah pada istrinya. Itu. Sebentar Bu Latif pulang tadi. Ya Bu, siap tadi Bu. Catat memang baik-baik. Catat. Terakhir, saya rasa yang perlu kita sama-sama, ini agak sensitif, tapi saya berharap kita mulai menyadarinya. Disebutkan ulama, hak yang mendasar juga adalah hakul firash, hak ranjangnya. Jadi ulama bilang hak, meskipun istri ini tidak serta-merta meminta atau tidak segamblang laki-laki menginginnya, tapi disebutkan oleh ulama hakul firash, hak ranjang itu adalah hak yang mendasar yang harus diberikan kepada istri. Berapa haknya, berapa takarannya? Ulama bilang paling lama kita mendatangi istri kita, ya, paling tidak dalam 1 kali bersihnya, 1 kali. Terjadi penyakit, ada kendala bagi seorang suami. Ibn Hazm bilang dalam pemahamannya bahwa kita punya waktu 4 bulan paling lama tidak mendatanginya. Paham bahasa saya tidak mendatanginya ya, tidak perlu kita gamblangkan. Bagi yang belum menikah tuh paham-paham saja. Intinya jadi bekal ya, dipaham-pahamkan. Jadi hak istri kita harus mendatanginya dalam 1 kali bersihnya, 1 kali, dan dalam kondisi 4 bulan kita harus mendatanginya 1 kali. Karena apa? Tidak ada satu peristiwa paling agung dan dinanti-nantikan serta paling dekat kita dengan dia kecuali pada saat kita memberikan hak ranjangnya. Oleh karenanya Nabi ketika di rumahnya beliau berdandan, beliau menggunakan minyak wangi. Jamaah, siapa yang paling harum bau badannya? Nabi. Siapa yang kemudian kalau keluar keringatnya rasanya kayak kasturi? Nabi. Tapi Nabi orang yang paling banyak sikat giginya, bersiwak. Nabi adalah orang yang paling sering pakai minyak wangi dengan seluruh keistimewaan tubuhnya.
Nah kita laki-laki ini kan tidak ada istimewa seperti itu. Katong pun bau keringat, naudzubillah. Katong pun bau mulut, waliyadzubillah. Katong pun segala rupa aroma ada di tubuh kita. Sampai di rumah kita, hak istri kita itu untuk mendapatkan aroma yang baik dari tubuh kita. Tentib ya. Jadi kita perlu memberikan hakul firash itu dimulai dengan apa? Berdandan, Pak Fadli. Kita mulai. Kalau kita tidak berdandan juga istri kehilangan selera. Karena istri-istri sekarang ini dia melihat drama Korea. Kok suami saya gak kayak Park Bom Pal, ya kan? Kok suami saya gak kayak Lee Min Ho yang kita kenal itu, ya? Nah, kok saya kayak tidak kayak apa? Ada, kita ini semuanya punya pembanding, Pak. Kita ini lihat, kayaknya tidak kayak banyak pembandingnya, gitu. Dan tidak dia sudah kehilangan seleranya. Maka kita juga harus berdandan. Kata Ibni Abbas bilang, inni la uhibbu. Ibni Abbas bilang radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la uhibbu, saya sesungguhnya suka an atazayyanu limraati, untuk berdandan untuk istriku, berdandan untuk istriku. Saya sangat suka berdandan untuk istriku sebagaimana saya suka kama uhibbu an atazayyanu imraati li, sebagaimana saya menyukai istriku berdandan untuk saya. Dan paradoksnya dan ironisnya, kita semuanya berdandan ketika keluar rumah, kurang berdandan ketika dalam rumah, sehingga ya saya menaksir banyaknya cinta lokasi di dunia kerja karena kita datang ke tempat kerja, kita datang di tempat kerja kita dalam kondisi kita yang paling prima, dengan baju yang paling wangi, yang paling lurus ya lipatannya, dengan wajah yang paling halus ya. Dan ketika kita sampai di rumah ya, kita dalam keadaan yang selusuh-lusuhnya. Begitu pula laki-laki bertemu dengan wanita yang paling prima, dan sebaliknya laki-laki juga dalam keadaan yang prima. Oleh karena itu terjadilah yang terjadi. Oleh karenanya jika masalah ini selesai, insya Allah Pak Fadli kita memberikan hak sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kewajiban kita, maka insya Allah semua itu bisa terulang. Saya rasa ini saja ini yang 4 ini dulu ya, hak istri atas suaminya. Bagaimana nanti dengan hak suami? Ini sudah azan ya, sudah. Tapi yang paling penting di situ Pak Fadli, hak suami atas istrinya, dia ditaati, itu cukup ya, taat sama suami. Bab itu sudah ya, tidak ada lagi ya. Bab ditaati, yang lainnya nanti akan ada singgungannya. Tapi yang paling utama yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, taati dia. Jazakumullah khairan. Saya rasa Allah musta'an, ini dulu yang kita bisa sampaikan. Pak Fadli mungkin nanti insyaallah kita pertajam. Terima kasih. Ya baik Ustaz, kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata di antara semua hak dan suami dan istri, hak suami hanya satu ya Ustaz. Dia menerima taatnya istrinya kepada dia. Iya, satu aja ya. Satu aja Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz tips? Kita 5 menit ini kita bahas tips sih sebenarnya menjadikan istri kita mungkin bisa taat kepada kita Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Fadli, terima kasih banyak. Yang menjadi sebuah fakta menarik pada malam hari ini perbincangan kita dari semua terkait hak dan kewajiban antara pasangan ini adalah bahwa yang menyebabkan laki-laki itu disebut dengan qawwam tadi di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwam ya, laki-laki sebagai qawwam ya karena tadi dia telah memenuhi hak-haknya. Tidak bisa dikatakan rijal atau laki-laki sebagai qawwam. Qawwam itu yang memiliki kemampuan, kesanggupan, tanggung jawab itu kecuali dia telah memenuhi hak istrinya. Dari yang pembicaraan kita berbuat baik, nafkahnya atau hak firasnya atau hak ranjangnya. Lalu fakta yang berikutnya yang kita dapatkan adalah istri itu diwajibkan satu kepada dirinya atas suaminya, yaitu taat padanya, taat. Jadi istri ini, wanita-wanita ini, mereka punya jalur masuk surga itu banyak Pak Fadli. Dia bisa menaruh surga atau menawar surga itu dengan rahimnya
Dia sebenarnya makhluk yang pasti masuk surga harusnya, karena dia sudah punya bekal itu di dunia, rahimnya. Ketika dia hamil, kemudian dia perbaiki kehamilannya, dia jaga kehamilannya, dia rawat anaknya, dia lahir dengan sewajarnya, dia kemudian tumbuh dengan anaknya tumbuh dengan baik, dia telah menawar surga itu semenjak dia di dunia. Wafat dia dengan kehamilan itu atau karena kehamilan itu atau dalam rangka kehamilan itu, maka dia masuk surga. Jihad fisabilillah. Ketika suaminya meninggal dan dia ditinggalkan dengan anak-anaknya, maka dia seperti mengasuh anak yatim atau dia sama dengan mengasuh anak yatim, dan semua itu pahala baginya. Dia menawar surga Allah itu dengan banyak potensi. Dan yang berikutnya, dia menawarnya dengan ketaatan pada suaminya, yang itu adalah hak suami atas istrinya. Jadi ibu-ibu, memang benar kata orang, istri itu tidak punya kewajiban masak, ya, tidak punya kewajiban itu. Dia tidak punya kewajiban nyuci baju, tidak punya kewajiban itu. Tapi masak dan nyuci baju dan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu kita di rumah itu adalah bentuk ketaatan dan keridhaan, pencarian keridhaan dia atas suaminya, atas ridho suaminya. Maka itulah yang menjadi hak suaminya. Nah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza matat imra'atun, kalau meninggal seorang perempuan, ya, wa zaujuha radin anha, dan suaminya itu ridho padanya. Kalau meninggal, Bu, ya, suami itu ridho sama ibu, dakhalatil jannah, dia masuk surga. Jadi ibu ketika suami pulang rumah, ya, dan kemudian suami tadi di jalan bilang, tolong siapkan air ya, tolong siapkan baju yang warna biru ya, tolong mama pakai yang sudah didinasin ya, gitu. Ada baju dinas maksudnya. Jadi saya lagi berupaya untuk memperhalus bahasa ya. Tolong dengan baju dinasnya ya. Nah, itu ketika kita taati itu, dakhalatil jannah. Jika seandainya, Bu, ya, ibu-ibu, suami itu ridho, suami itu senang ketika kita bilang dia, ayah imut, panggil imut, malah yang keluar amit. Kalau suami kita secara psikologi, ya, senang dipanggil gagah, perkasa, hebat banget, panggil itu. Karena di situ keridhaan. Meskipun itu dia letoy banget, dia tidak ada ininya. Tapi kalau dia ridho untuk itu, dia senang dengan itu dan akhirnya ridho sama kita, panggil dengan itu. Kalau dia suka makan jagung, ya, dan itu harus diperkadel dan kita enak makan itu tiap hari, tapi dia suka itu dan di sana adalah ketaatan, di sana ada ridho, lakukan itu. Makanya semua hadis berbunyi kalau suami minta maksudnya itu adalah hak firasnya, hak ranjangnya. Dia minta itu, kita dalam keadaan memasak, kita dalam keadaan di dapur atau dalam keadaan berkendara, siap. Di sana ketaatan, di sana ridho. Jadi babnya bukan bab masaknya sebenarnya, Bu. Yang itu bukan bab masaknya ibu, bukan bab mencucinya ibu, bukan soal persoalan ibu merawat rumah, membersihkan perabotan, bukan itu babnya. Babnya adalah ridho suami. Betapa ketika suami masuk rumah, Masya Allah harum kayak kita masuk Indomaret. Ini menyebut merek. Kita masuk ke swalayan modern. Ini kita masuk rumah berantakan, Masya Allah. Sedangkan kita, suami-suami itu perlu matanya dirawat, perlu perutnya dirawat, perlu kemaluannya dirawat. Tapi ketika kita masuk rumah, ya, ketika suami-suami ini masuk rumah, dia tidak mendapatkan itu. Sedangkan di luar rumahnya dia memperoleh pelayanan yang lebih prima dari itu. Kalau itu keridhaan, Bu. Di sini babnya ridho. Kalau suami ridho dengan itu, rumahnya harum. Masya Allah harum. Ini masih bau apa nih? Masih bau terasi yang masih panas. Masya Allah begitu. Nah, yang dicari jadi bukan bab memasaknya, bukan bab mencucinya. Nah, kalau bab itu yang kemudian kita bahas, maka ibu merasa persoalan itu berulang-ulang. Tapi kalau yang ibu cari adalah ketaatan dan keridhaannya, maka itu tidak akan pernah membosankan.
Ya ibu zamannya itu kan berulang-ulang. Soalnya ibu zaman yang paling nyengir ini tuh. Mohon maaf ya kan? Ya kan? Jadi begitu. Nah, Bapak Fadli untuk menghibur ibu-ibu nih, untuk menghibur ibu-ibu. Siapa saja, ya. Ma min zaujatin atau ma min imra'atin dalam riwayat. Siapa saja perempuan, istri yang dia mencuci baju suaminya. Ya, mencuci baju suaminya, mencuci baju atau memasakkan masakan untuk suaminya. Maka seluruh makhluk yang ada di langit itu bintang-bintang, ya, atau makhluk apapun yang ada di langit itu para malaikat yang menyiram-nyiram matahari atau berupaya untuk menahan bintang agar dia jatuh, atau seluruh hewan yang ada di perut lautan, di perut bumi sana, yang ada di air sana, itu semuanya memohon ampun untuk dirinya. Jadi sepanjang ibu memasak untuk suami lalu mencuci bajunya, maka seluruh makhluk-makhluk itu di langit dan di lautan memohon ampun untuk ibu, untuk bunda. Maka Masya Allah Pak Fadli. Jadi babnya untuk istri itu tidak mungkin, bahasa kita sederhana taat, tapi taat itu berat, dan taat itu bisa dikomunikasikan, ya kan? Taat itu berat. Bagaimana taat itu berat? Ayah bunda mau puasa hari Senin besok ya. Ayah bunda mau puasa Senin besok ya. Ayahnya bilang jangan. Ayahnya bilang apa? Jangan. Suaminya bilang jangan. Maka yang harus dia lakukan adalah jangan puasa. Meskipun itu seolah-olah dia sedang beribadah pada Allah. Karena ibadah paling utamanya mencari ridho suaminya, ketaatan suaminya itu. Makanya kalau ada istilah menikah itu, kalau kita di perjalanan rela ditempatkan di mana saja, kayak Pak Gilang ya, rela ditempatkan, itu istri juga, ya. Rela dibawa dimanapun juga, begitu. Rela dibawa dimanapun juga karena di sana ada ketaatan. Saya rasa begitu Pak Fadli untuk mempertajam diskusi kita. Masya Allah, ini semoga memberikan ruang untuk kita berbenah. Saya pribadi dan kita semuanya, kita ini berkeluarga, tapi kita kurang terampil sebenarnya. Banyak di antara kita kurang terampil dalam berkeluarga. Bukti paling fundamentalnya, paling konkretnya, di masa corona itu banyak yang cerai Pak Fadli, ya? Benar. Karena orang di rumah kita kurang terampil ternyata, ya. Itu yang saya rasa menjadi persoalan. Semoga ini adalah amal jariah untuk Pak Fadli, untuk kita semuanya yang telah membahasakannya. Semoga ada manfaatnya. Saya serahkan lanjutannya. Ya. Baik Ustaz. Mungkin dari sini kita belajar bahwa hidup rumah tangga dengan pekerjaan kita sebagai karyawan perbankan itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak persoalan yang muncul. Untuk itu jangan segan-segan untuk hari ini hadir di kajian-kajian ilmu di mana saja, karena mungkin itu bisa jadi teman kita ketika kita berpisah atau jauh dari keluarga. Kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.